Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Demi nama. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperintah oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kasihilah seorang akan yang lain. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Saudara-saudari saya yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini kita mendengar perintah Yesus yang kita sudah sering sekali dengar, harus mengasihi sesama seperti Yesus mengasihi kita. Saya mau mengajak Anda untuk melihat dimensi dari perintah ini, yaitu diberikan kepada kita semua supaya kita hidup dalam sukacita, dan supaya sukacita kita menjadi penuh. Bagaimana mengasihi itu membawa kita pada sukacita? Saya akan mengajak Anda untuk melihat pertama pengalaman mengasihi. Bagaimana mengasihi juga kadang-kadang ini jadi egois, dan bagaimana memurnikan kasih itu dan bertumbuh di dalam kasih. Apa pengalaman Anda yang paling indah akan kasih? Ada yang akan bicara tentang kasih dari orang tua, ada yang bicara kasih dari pasangan hidup. Waktu pacar kita bilang, "Saya mencintai kamu." Nah, dalam bahasa Indonesia ini seringkali dibolak-balik ya, antara kasih dan cinta. Kalau pacar biasanya bilang ke kita bukan "saya mengasihi kamu", tapi bilangnya "saya mencintai kamu". Apa hubungan antara cinta dan kasih? Apakah ada hubungannya? Tentu, makanya sering dibolak-balik. Kalau kita mengatakan cinta, kasih, dalam bahasa Inggris love, itu bisa dibedain jadi ada unsur eros dan agape. Refleksi ini saya ambil dari tulisannya Paus Benediktus ke-16, judulnya Allah adalah Kasih. Apa itu eros dan agape? Eros ini adalah dimensi dari kasih, dari cinta yang ada dayanya. Kata kuncinya
daya, ada energi. Jadi saat kita mencintai, saat kita dicintai, saat kita jatuh cinta, seolah-olah itu kita nggak bebas menentukan. Namanya juga jatuh cinta. Pernah nggak jatuh cinta? Kan ada lagu kan? Jatuh cinta berjuta rasanya. Nah, karena ada daya, apa yang menyebabkan daya ini? Kenapa ada energinya? Karena kita mau bersatu dengan yang kita cintai. Jadi ada dayanya yang dorong kita untuk bersatu dengan orang yang kita cintai, dengan apa yang kita cintai. Makanya juga bisa bilang cinta uang, cinta kuasa. Karena kalau udah cinta, ini ada energinya, ada dayanya yang dorong kita untuk berusaha dapetin apa yang kita mau. Nah, kenapa ada energinya? Kenapa ada dayanya? Paus Benediktus ke-16 bilang, itu karena ada janji akan sukacita. Kalau kita dapetin, kalau kita bersatu dengan yang kita cintai, kita hidup dalam sukacita. Kita seneng. Makanya kalau dijawab sama cewek yang kita kejar, habis bilang aku cinta kamu, dia juga bilang aku cinta kamu juga. Waduh, hati ini rasanya berbunga-bunga. Gak ada apa-apa, bisa senyum sendiri. Makan senyum, tidur senyum, mandi senyum. Karena hatinya dipenuhi dengan sukacita. Jadi Anda lihat, kalau kita hidup dalam cinta kasih, love, hati kita dipenuhi dengan sukacita. Tapi yang namanya eros ini, yang ada dayanya, seringkali dilihat sebagai cinta yang egois, cinta yang hanya mau mendapatkan buat dirinya sendiri aja. Makanya ada kata erotis, hubungannya dengan hal-hal yang begitu, tapi tidak selalu. Ya, yang mau ditekankan adalah dayanya yang mendorong kita. Oleh karena itu, kita perlu bertumbuh dalam cinta ini. Gak bisa sama pacar begitu terus, yang mau cuma bersatu tapi buntuk diri sendiri. Makanya ada agape. Apa ini agape? Agape adalah cinta kasih yang memberikan diri, mau berkorban. Ini yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Kalau dalam hubungan kita sehari-hari, kita hanya mau dapetin aja apa yang kita cintai, lama-lama kualitas cintanya ini akan semakin hari semakin turun. Dan yang kita cintai ini, yang tadinya mau sama kita, juga akan pergi menjauh dari kita karena capek, karena merasa gak bisa bebas, gak bisa jadi dirinya sendiri aja, karena mau dimiliki. Bahkan ada bahaya kita melihat yang kita cintai itu hanya sebagai objek. Makanya ada agape. Dengan agape ini yang eros dimurnikan. Agape adalah cintanya Yesus sendiri. Tapi seringkali keduanya ini ditaruh jauh-jauh, dibawa kepada ekstrim, sehingga yang namanya eros gak ada hubungannya dengan agape, dan yang namanya agape gak ada hubungannya dengan eros. Paus Benediktus ke-16 bilang gak bisa begitu. Karena apa? Karena eros selalu membutuhkan agape, dan agape, ini yang penting ya, juga selalu membutuhkan eros. Jadi dua-duanya harus saling memurnikan. Harus ada dua elemen ini. Elemen eros
saat kita mendapatkan apa yang kita mau, harus ada elemen agape di mana kita memberikan kepada yang kita cintai. Karena apa? Karena manusia itu diciptakan untuk mengasihi dan untuk menerima kasih. Jadi kalau yang ada hanya eros, kita akan jadi manusia yang egois, hanya cari untuk kepentingan diri sendiri aja. Tapi kalau yang ada hanya agape, dari mana kekuatannya? Bagaimana kita bisa memberi terus? Kita juga diciptakan sebagai makhluk yang perlu menerima cinta kasih dari orang lain. Makanya kita harus bertumbuh dalam keduanya. Bagaimana caranya? Nah, makanya kita perlu tinggal dalam Yesus. Tinggal dalam Yesus, kita menerima kasih dari Yesus. Dalam Ekaristi salah satunya, contohnya, Ekaristi ini adalah roti hidup. Roti hidup. Tapi roti hidup ini juga adalah roti kasih yang selalu memberi kekuatan kepada kita. Dalam hidup kita sehari-hari, dalam keluarga, dari yang namanya jatuh cinta, harus dimurnikan cintanya ini dan harus bertumbuh. Sehingga semakin kita bertumbuh dalam cinta, kita jadi bebas dari berbagai keterikatan yang hanya mau memiliki untuk diri sendiri saja, tapi sekarang mau memberikan. Justru semakin kita memberikan, kita akan semakin bertumbuh. Makanya kan dibilang, gimana cinta itu mau dipaksa? Dalam keluarga seringkali bilang, karena kamu adalah suamiku, karena kamu adalah istriku, kamu harus mencintai aku. Tapi cinta gak bisa dipaksa. Semakin dipaksa, semakin lari. Semakin dipaksa, semakin sulit, semakin turun kualitasnya. Kalau kita mau dicintai, kita perlu belajar buat diri kita mudah untuk dicintai. Mudah untuk dicintai. Caranya bagaimana? Dengan memperhatikan yang lain, mendengarkan, mau berbagi, mau memaafkan, dan seringkali ini tidak mudah. Makanya kita selalu perlu bantuan dari Tuhan dan terus bertumbuh dalam rahmat Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya sempat dengar satu cerita panggilan, karena minggu panggilan, dari seorang Romo. Romo ini masih muda dan dia ini jago sekali nyanyi, jago sekali khotbah. Dia tinggal di Australia. Dia lahir di Malta dan pernah kunjungi Indonesia juga. Namanya Rob Galea. Rob Galea. Nanti Anda bisa cek di internet gimana sih Romonya ini. Jadi dia cerita kenapa dia mau jadi Romo. Pengalamannya menjadi Romo adalah pengalaman yang indah akan hubungannya dengan Kristus. Karena kita semua manusia itu pasti membutuhkan untuk dikasihi, untuk dicintai. Semua orang butuh. Makanya kita gak bisa bilang kita hanya perlu lakukan yang agape aja, memberi, mengasihi, mencintai. Kita juga perlu dicintai. Waktu Rob masih kecil, dia sekitar umur 14, dia bilang dia hidupnya senang sekali di Malta, sama opa omanya, sama papa mamanya. Tapi satu hari opa omanya meninggal, hidupnya mulai berubah. Lalu dia gak cocok sama papanya. Kemudian dia juga sering dibully di sekolah. Akhirnya karena dia merasa membutuhkan dikasihi, dia perlu perhatian, dan itu dia gak dapetin dari papanya. Dia mulai cari perhatian sana sini, masuk ke kelompok yang salah, pergaulan yang salah. Dia mulai minum, umur 14, mulai ngerokok, mulai pakai
narkotik, dia suka lakukan hal-hal yang menantang, curi barang dari toko swalayan supaya ini dapat perhatian dari teman-temannya. Hidupnya singkat cerita kacau. Sampai satu hari dia dikejar-kejar oleh orang-orang yang jual narkotik, dan kemudian ada satu temannya sampai dicelakain parah sekali. Sementara Rob ini tinggal di rumah terus dengan penuh ketakutan. Selama 6 minggu dia tinggal di kamar terus dan dia gak tahu dia mesti lakukan apa. Saat itu dia pikir jalan keluarnya cuma ada 2. Ada orang yang bisa tolong dia, atau dia hanya bunuh diri aja. Tapi Rob bilang, mamanya selalu doain dia. Sampai mamanya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku gak akan berhenti berlutut sebelum Engkau selamatkan anakku. Doa seorang ibu ini luar biasa ya. Jangan pernah anggap enteng doa dari seorang ibu. Akhirnya satu hari Rob dapat telepon dari temennya. Temennya bilang, Rob, kita pergi ke ini yuk, pergi ke persekutuan doa anak-anak muda. Dia bilang, ya udah deh, daripada aku di rumah terus, ini ada teman yang ngajak, aku coba pergi. Dia pergi ke persekutuan doa. Anak-anak muda semua isinya di Malta. Karena Malta itu kan sebagian besar Katolik penduduknya ya, pulau kecil tapi Katolik semua kebanyakan. Dia ikutin persekutuan doa itu, dia lihat nih orang-orang pada aneh semua nih, pada doa, nyanyi-nyanyi segala. Tapi yang dia perhatiin adalah orang-orang ini dipenuhi dengan sukacita. Tapi justru karena orang-orang ini dipenuhi dengan sukacita, dia semakin merasa kesepian. Kok orang-orang bisa sukacita, aku ini merasa sendiri, aku merasa kosong, aku merasa gak tahu hidupku buat apa. Semakin dia frustrasi. Lalu Romonya tanya sama dia, oh kamu mau apa? Saya bingung Romo, mesti buat apa? Hidup saya lagi begini. Romonya bilang, ya udah, kamu latihan aja di rumah. Caranya gampang. Kalau mau doa, kamu siapin 2 tempat duduk, kamu duduk di satu kursi, kamu ngomong sama Yesus. Dia bilang, ini cara aneh sekali. Tapi waktu dia pulang, dia praktekin. Karena dia frustrasi, gak tahu mesti buat apa. Tiap hari dia ngomong sama kursi kosong, dia kunci kamarnya ya, supaya mama papanya jangan tahu, karena dipikir nih anak lagi kenapa nih. Tapi tiap hari dia ngomong, sampai akhirnya dia bilang, satu hari dia merasa bahwa kursinya itu gak kosong lagi. Satu hari. Jadi di situ dia mengalami Yesus yang hadir dan memperhatikan dia. Sejak itu dia mulai rajin ke gereja ya. Dia mulai ikut pelayanan. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan aku gak mau jadi pastor, jangan minta aku jadi pastor. Tapi akhirnya walaupun dia udah punya pacar, dia menolak panggilan, akhirnya dia juga masuk seminari dan sekarang dia udah jadi pastor yang luar biasa. Kenapa? Karena ada sukacita yang mendalam yang dia alami dari pengalaman bertemu dengan Yesus yang nyata hadir dalam hidupnya. Bagaimana dengan kita? Tuhan Yesus mengajak kita untuk hidup dalam kasih, bukan hanya kasih yang agape, juga kasih yang eros, di mana Tuhan sendiri hadir dalam hidup kita sebagai pribadi yang mencintai kita, supaya kita semua bisa punya kekuatan untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Amin.